Episode 1. Kecelakaan tragis malam itu. Selamat mendengarkan. Bakso, bakso! Teriak Pak Abu dengan suara lelahnya. Hari sudah mulai larut malam dan dagangannya masih begitu banyak. Di musim penyakit seperti ini, orang jarang keluar membeli langsung dagangan. Dengan alasan virus dan yang lain. Mereka lebih memilih makanan yang bisa delivery atau menggunakan aplikasi lainnya. Sementara Pak Abu tak bisa memakai itu semua. Di pinggiran jalan raya yang mulai sepi, Pak Abu menyeberangi jalan dengan perlahan sembari mendorong gerobaknya yang masih begitu berat. Tertatih sembari terus menengok ke kanan dan kirinya yang sepi. Namun, ketika berada tepat di tengah jalan, suara klakson berbunyi ke arahnya begitu kencang. Cahaya mobil yang begitu silau menyambar tepat ke arah matanya, membuatnya kesulitan untuk melakukan pergerakan ke berbagai arah. Apalagi, gerobak di tangan yang ingin ia lindungi agar tak tertabrak dan hancur. Astagfirullah, ya Allah! Pekik Pak Abu, yang akhirnya pasrah dan menunduk memeluk gerobaknya. Dan akhirnya, mobil hitam yang melaju kencang itu banting setir dan menabrak sebuah beton pembatas yang berada di bahu jalan. Bunyi yang begitu keras dan menyadarkan Pak Abu dari semua rasa takutnya. Astagfirullah! Pak Abu menatap ke arah mobil yang telah hancur di bagian depan itu. Seketika Pak Abu menepikan gerobaknya, lalu berlari menuju mobil itu. Ia melihat seorang pria yang tengah tergolek lemah di dalamnya. Pria itu sendirian, dan tubuhnya terjepit di bagian setir yang ringsek. Lagi-lagi Pak Abu hanya bisa mengucap istighfar. Pintu ia buka dengan paksa. Untung saja, bapak berusia 50 tahun itu tenaganya masih kuat meski lelah. Atau hanya efek spot jantung saja membuatnya refleks. Tuan bangun, Tuan, apakah Tuan masih sadar? Tapi pria itu tak merespon sama sekali. Kakinya terjepit, dan Pak Abu tak dapat menariknya sendiri. Apalagi, posisinya sulit jika bukan tenaga ahlinya sendiri turun tangan. Pak Abu kembali berlari ke gerobak. Ia mengambil HP jadulnya dan menghubungi ambulan untuk segera datang. Tak lupa menghubungi putrinya untuk pertolongan darurat. Nak, tolong datang jalan Siti Khadijah. Ada orang nabrak dan keadaannya kritis. Ayah bingung mau gimana. Ambulan udah ditelepon ya? Sudah nak, hanya tinggal menunggu saja. Situasi semakin genting, apalagi ketika para pengendara yang lain menghampiri mereka dan mulai membantu mengevakuasi pria itu dari mobilnya. Semua yang datang bertanya tentang kronologis kejadian, dan semua membuat Pak Abu menjadi gamang. Ia sendiri syok, tapi harus diberondong dengan berbagai pertanyaan. Untung saja, Syifa, anak Pak Abu segera datang dan membantunya. Ya, ambulannya belum datang? Belum, Fah. Ini gimana? Masnya kejepit di dalam. Mau nolongin, tapi nggak berani. Iya, jangan. Biarkan yang berwenang saja yang nyelamatin. Syifa lalu menggunakan masker dan handscoon-nya. Ia mendekati mobil dan memeriksa pasien yang ada di dalam. Denyut nadi, pernafasan, dan yang lainnya. Semua ia periksa dengan baik. Lalu, tak lama kemudian ambulan dan bala bantuan datang. Fah, udah di sini? Tanya Erwin. Kebetulan, yang ada di tempat itu ayah. Jadi ayah nelpon aku tadi. Jawab Syifa. Gadis itu pun melaporkan keadaan sementara pasien, lalu bahu-membahu dengan yang lain untuk mengangkat pasien tersebut dari tempatnya berada saat ini. Luka luar nggak ada, tapi mungkin cedera bagian dalam. Kami akan segera bawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan kamu, Fah, tolong cari data pasien dan hubungi keluarganya. Pinta Erwin, sang kepala bagian unit gawat darurat RSUD di kota itu. Syifa kemudian mencari dompet pria itu, berharap mendapatkan KTP atau yang lain sebagai petunjuk identitasnya. Sembari ia menunggu polisi datang ke lokasi untuk memeriksa semuanya. Ini dia, ucap Syifa, ketika menemukan dompet yang dimaksud. Bagas Nata Nugraha. Kayak pernah dengar, sepertinya anak orang kaya, gumam Syifa. Saat itu HP Bagas berbunyi, dan Syifa langsung mengangkatnya. Halo sayang, kamu di mana? Mama udah tunggu kamu dari tadi loh. Maaf Bu,
Saya Siva dari RSUD. Kebetulan anak ibu baru saja mengalami kecelakaan dan ambulans sudah membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, ucap Siva. Terdengar olehnya suara histeris dari sana. Tangisan, kecemasan, semua jadi satu. Siva pun mematikan HP itu dan menyusul ke rumah sakit.